Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita berjumpa lagi ya di video kali ini pembahasan tentang sistem informasi manajemen ya, yang mana yang kita tahu kalau kita berbicara tentang apa itu sistem, apa itu informasi ya, apa itu manajemen mungkin tidak asing lagi di benak kita semua. Oke, kita langsung saja. Kalau kita bertanya ya tentang apa itu manajemen, mungkin di benak kita adalah sesuatu organisasi ataupun, sesuatu perusahaan ya katakanlah yang ada di situ ya, karena memang, manage gitu, ter-manage. Ya, jadi di sini manajemen ini adalah memang sebuah proses dari sebuah perencanaan ya, kemudian pengorganisasian ya, arahan dan juga pengendalian yang mana kegiatannya itu untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi ataupun perusahaan ya, dengan menggunakan sumber daya organisasi tentunya. Jadi dalam perkembangannya ya sampai saat ini pun sebuah manajemen ini bisa dikatakan mutlak ya untuk diperlukan dalam pelaksanaan semua jenis usaha tentunya. Jadi tidak terkecuali bagi skala kecil sekalipun. Jadi manajemen ini bisa dikatakan sebuah ataupun sesuatu seni yang mana setiap orang itu bisa mendapatkan hasil yang berbeda-beda ya dalam pengelolaan suatu usaha walaupun usahanya itu sama gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin manajemen ya pasti berhubungan dengan sebuah lingkupnya itu adalah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Oke. Jadi apa itu sistem informasi manajemen atau kita singkat dengan SIM ya. Nah, jadi dengan kata lain secara garis besar SIM ini adalah untuk mengelola sebuah informasi ya, ada hubungannya ya dengan sistem informasi untuk mengelola sebuah informasi supaya supaya dapat digunakan oleh organisasi itu sendiri ataupun perusahaan demi kemajuan sebuah organisasi di masa depan tentunya ya. Ini adalah secara garis besar ya tujuan dari sebuah sistem informasi dalam sebuah manajemen ya. Artinya apa ya? Tujuannya sudah pasti ya untuk kemajuan sebuah perusahaan ataupun organisasi di masa yang akan datang ya. Nah, kemudian kalau kita tanyakan lagi, nah sekarang apalagi ini ya? Nah, apalagi itu sistem informasi? Ya. Nah, jadi kalau kita sangkut pautkan ya dengan informasi itu sendiri dalam sebuah sistem, ya, dia merupakan jaringan sebuah prosedur ya dalam pengolahan data ya, yang mana dikembangkan dalam suatu sistem tentunya yang terintegrasi yang mempunyai maksud untuk memberikan sebuah informasi yang mana sifatnya itu bisa internal maupun juga eksternal. Kepada siapa? Nah, kepada manajemen ya, itu sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk pengambilan sebuah keputusan. Ya. Kemudian sistem informasi yang bisa digunakan oleh sebuah organisasi itu bisa dikatakan bisa untuk mengelola semua transaksi ya, yang mana nanti bisa mendukung daripada fungsi manajemennya ya dalam sebuah perusahaan ataupun dalam organisasinya. Dan juga bisa berguna untuk dalam pengambilan keputusan tentunya ya, atau juga sistem informasi manajemen ini juga sistem yang bisa menghasilkan atau kita katakanlah yang mana sistem informasi yang bisa menghasilkan sebuah output ya dengan adanya sebuah input ya dengan basisnya itu proses ya yang mana nanti hasilnya itu akan dibutuhkan untuk tujuan tertentu tentunya ya dalam sebuah kegiatan manajemennya ya dalam sebuah organisasi. Jadi kurang lebihnya kalau kita tanya apa itu sistem informasi dari sebuah manajemen ya tujuannya kurang lebih ya seperti itu ya, pasti ada sebuah inputan, kemudian ada sebuah pemrosesan, kemudian baru ada output hasilnya itu seperti apa. Tentunya untuk siapa ya? Untuk manajemen dalam sebuah organisasi ataupun dalam perusahaan tersebut. Siapa yang bisa mengelola? Ya, kalau ditanyakan tentang sistem informasi, karena ada hubungannya dengan data. Nah, ada pertanyaan,
siapa yang bisa mengelola? Nah, jadi kalau siapa saja yang mengelola, ya tentu saja siapa saja yang bisa terlibat dalam sebuah proses dari sebuah kemajuan organisasi atau siapa saja yang ada di lingkup sebuah organisasi. Contohnya apa? Contohnya banyak ya, banyak sekali. Kalau kita dalam perkuliahan kita punya organisasi, ya tujuan kita untuk apa? Untuk memperkenalkan dari sebuah organisasi kita tadi, ya. Jadi siapa saja yang terlibat di situ, ya anggotanya yang ada di situ, ya. Jadi semua yang terlibat adalah semua yang ada di dalam sebuah naungan organisasi ataupun perusahaan tersebut, ya. Ini adalah atau juga merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan SIM tentunya, ya. Jadi kalau ditanya siapa saja yang boleh atau yang berhak, ya siapa saja, ya. Tentunya yang terlibat adalah orang-orang yang berhubungan di lingkupnya, ya, dalam organisasi maupun di perusahaannya. Kita next dulu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, kapan kita bisa memulai SIM itu sendiri? Ya, kapan kira-kira? Nah, jadi SIM itu bisa kita mulai harusnya ya, itu harusnya bisa di awal ketika organisasi itu mulai berdiri. Ya, dengan adanya sebuah sistem informasi manajemen yang baik, ya tentunya akan perkembangannya juga nanti akan baik. Jadi kalau ditanya kapan mulai, ya dari awal, ya. Tapi nggak mesti dari awal juga kalau memang sudah berdiri, kemudian manajemennya masih kurang daripada sistem informasinya, kita bisa memanfaatkan kapan saja, gitu ya. Jadi jika awalnya masih belum menggunakan penerapan daripada sistem informasinya ya dalam manajemen ya, maka penerapannya itu bisa kita lakukan dalam proses saat berjalan ya ataupun selanjutnya katakanlah ya seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan kita bisa memulai, kapan saja ya. Kalau bisa ya di awal gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi tentang konsepnya dari sebuah sistem itu sendiri ya, yang kita tahu yang namanya sistem ini kan adalah sebuah komponen ya katakanlah ya dalam kelompoknya ya. Jadi di sini suatu sistem yang mana pada dasarnya itu adalah sekelompok unsur yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Ini adalah sebuah sistemnya yang mana nanti fungsinya itu bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, jadi itu adalah konsepnya dari sebuah sistem. Secara garis besar pengertian dari sistem dia adalah sekelompok unsur ataupun komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, terdiri dari beberapa pendekatan di sini contoh daripada sistem ini sendiri ya. Pertama itu adanya elemen ya. Nah, di sini adanya komponennya yang terdiri dari people, kemudian adanya mesin ya, adanya dokumen, bahkan adanya sebuah data ataupun informasi yang bisa mendukung ya untuk pendekatan daripada sebuah sistem itu sendiri. Ya, perantaranya adalah ada orangnya, ada dokumennya, ada teknologi mesinnya ya, kemudian ada datanya itu ataupun informasinya itu sendiri. Nah, kemudian kalau sudah ada orangnya, mesinnya, dokumen dan data dan lain sebagainya, maka akan ada apa lagi yang bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya ya untuk bisa menghasilkan sebuah sistem. Adanya interaksi ya atau adanya sebuah hubungan. Kemudian kalau sudah ada hubungan, yang ke poin ketiga adanya terintegrasi ya, maka satu dengan yang lainnya ya itu akan saling berhubungan atau saling terinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, yang terakhir adanya apa? Kalau sudah ada orangnya ataupun sudah ada datanya, sudah ada dokumennya, kemudian sudah ada interaksinya, kemudian sudah terintegrasi, maka akan ada tujuannya. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah sesuatu yang memang endingnya itu kita mau apa nanti ya. Jadi ada tujuannya ya ataupun ada hasil katakanlah outputnya gitu ya. Kalau ada tadi saya bilang ya seperti pemrosesan, adanya inputan, ada pemrosesan, adanya outputnya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Tujuannya itu nanti ada terlihat pada saat di outputnya atau di hasil akhirnya. Oke, kita lanjut. Kemudian konsep dari sebuah informasi, kalau tadi kita bicara tentang sistem adalah satu kesatuan yang saling terkait ya, satu dengan yang lainnya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, di sini
konsep dari sebuah informasi itu sendiri kalau kita bicara secara umum itu dapat kita definisikan dia adalah sebagai hasil dari pengolahan data ya dalam satu bentuk yang bisa katakanlah lebih berguna dan lebih berarti bagi si penerimanya ya untuk menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata tentunya ya berhubungan dengan informasi yang bisa kita gunakan untuk pengambilan sebuah keputusan atau suatu keputusan. Nah, sumbernya dari mana sumber informasi itu sendiri? Nah, sumbernya itu adalah dari data. Data itu apa? Nah, kalau kita bicara data itu banyak ya sebenarnya ya. Nah, di sini data itu bisa dikatakan sesuatu kenyataan yang bisa menggambarkan suatu kejadian atau kesatuan yang nyata. Ya, data itu artinya ya real, ada gitu. Buktinya itu ada walaupun dia menghasilkan nanti sebuah informasi. Memang ada datanya ya, emang ada realnya, kenyataannya itu ada. Nah, dari segi kegiatan ataupun dalam bentuk fisiknya dan lain sebagainya. Nah, konsep data kalau dan informasi itu kalau kita hubungkan seperti apa ya. Nah, di sini kita masih konsep dari datanya. Dia adalah fakta yang tidak sedang bisa kita gunakan pada proses keputusan dan juga biasanya dicatat atau bisa diarsipkan tanpa bermaksud untuk langsung mengambil sebuah keputusan tentunya. Ini dari Kumontoro dan Margono ya, dari segi konsep datanya ya, saya ambil di sini. Nah, kemudian karena ada hubungannya dengan satu dengan yang lain, kalau kita hubungan adalah di sini komputer sebagai elemen sebuah sistem itu sendiri, maka bisa kita lihat dari gambar di sini ya. Nah, dari gambar di sini kita bisa lihat adanya sebuah inputan ya atau device-nya, kemudian ada prosesnya yang terdiri dari CPU-nya ya sebagai pengendali atau sebagai pemrosesan, adanya prosesor, adanya room and RAM atau memorinya ya. Kemudian nanti barulah dia menghasilkan sebuah output ya. Nah, outputnya itu berupa output device-nya berupa apa? Berupa hasil. Oke, kemudian di slide terakhir mungkin ini ya, adanya sebuah evaluasi dari sistem informasi yang basisnya sudah komputer, itu banyak ya sebenarnya ya. Ada pengolahan data sistem informasi akuntansi, ya, ada SIM itu sendiri, ada SPK, ya, kemudian otomatisasi kantor, ada AI atau kecerdasan buatan, sampai adanya sebuah sistem pakar yang subsetnya itu dari sebuah AI. Kita ngambilnya itu dari AI yang memang bisa kita manfaatkan untuk sistem informasinya itu sudah jalurnya basis ke komputer. Oke, untuk next video kita akan lanjutkan lagi nanti ya tentang tahap perkembangan dan lain sebagainya ya berhubungan dengan sistem dan sebuah data itu sendiri, kemudian nanti cakupannya seperti apa. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup dulu, nanti kita lanjutkan di video berikutnya ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.